terhadap masyarakat. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat memberikan banyak manfaat atau dampak positif. Interaksi yang berdampak positif akan menguntungkan manusia dan juga lingkungan. Keuntungan yang diperoleh manusia berupa terpenuhinya kebutuhan hidup. Dampak positif di lingkungan berupa terjaganya kelestarian lingkungan. Contoh interaksi manusia yang berdampak positif adalah pengambilan sumber daya alam dengan bijak dan diikuti dengan kegiatan pelestarian alam. Misalnya tebang pilih dan penanaman pohon kembali. Interaksi antara manusia dan lingkungan dapat pula berdampak negatif. Interaksi yang berdampak negatif akan merugikan manusia dan lingkungan. Lingkungan menjadi rusak dan dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif adalah pengambilan sumber daya alam dengan sembarangan dan tidak memperhatikan kelestarian alam. Misalnya kegiatan penggundulan hutan dan pembakaran hutan. Selain melakukan interaksi sosial, manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi tersebut memengaruhi pembangunan sosial budaya dan menandakan adanya perubahan sosial. Contoh perubahan sosial budaya yang berdampak positif, misalnya kerja bakti, yang kegiatannya bermanfaat bagi lingkungan. Sementara itu, perubahan sosial budaya yang berdampak negatif, seperti kemajuan teknologi yang menyebabkan orang-orang bersikap acuh terhadap lingkungan atau bersikap individualistis. Selanjutnya, kita akan mempelajari interaksi sosial di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi, yang kedua, di bidang politik, dan yang ketiga, di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah interaksi sosial di bidang ekonomi. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan atau proses jual beli. Interaksi tersebut dapat terjadi di pasar, toko, supermarket, atau pusat perbelanjaan. Selain untuk mendapatkan barang, interaksi sosial di bidang ekonomi juga dapat terjadi untuk memenuhi kebutuhan jasa. Misalnya, seseorang pergi ke tukang jahit untuk menjahitkan kain menjadi baju. Baik interaksi sosial untuk mendapatkan barang maupun jasa memiliki persamaan, yaitu terjadinya proses transaksi uang. Yang kedua, interaksi sosial di bidang politik. Interaksi sosial di bidang politik tidak dilakukan oleh semua orang. Orang-orang yang melakukan interaksi sosial di bidang politik, misalnya adalah anggota partai politik, anggota parlemen yaitu DPR atau MPR, maupun orang-orang dalam bidang pemerintahan. Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum dan kampanye calon pasangan dalam pemilu. Selanjutnya, interaksi sosial di bidang sosial budaya. Interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Interaksi di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada.
Contoh interaksi di bidang sosial budaya adalah gotong royong yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Sekarang kita akan mempelajari interaksi sosial antar daerah. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh setiap daerah. Oleh karena itu, terjalinlah interaksi antar daerah. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antar daerah? Yang pertama adalah potensi fisik, dan yang kedua adalah potensi sosial. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alam suatu daerah, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana, dan prasarana yang terdapat di suatu daerah. Untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, setiap daerah mengadakan kerjasama dalam segala bidang dengan daerah lainnya. Selanjutnya, potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah. Kondisi penduduk yang baik di suatu daerah cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut.